Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang kami ambil yaitu mengenai multi-site case study. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan. Baik, sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Rohani dari Biologi A semester 7. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, lalu ada rekan saya. Perkenalkan, saya Revi Rifani dari kelas Biologi A semester 7. Di sini saya selaku pemateri kedua. Baik, kita mulai mengenai kerangka materi dalam multi case study. Nah, di sini yang pertama ada definisi multi case study, yang kedua ada subjek dan objek, lalu ada tahapan penelitian studi kasus, dan yang terakhir ada contoh penelitian studi kasus. Yang pertama yang saya bahas mengenai definisi multi case study. Nah, di sini pengertian dari multi-site case study yaitu metode penelitian studi kasus adalah salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab beberapa isu atau objek akan suatu fenomena, terutama di dalam cabang ilmu sosial. Nah, misalnya itu pada cabang ilmu sosiologi, penelitian kasus ini digunakan sebagai desain penelitian kualitatif untuk mengevaluasi kejadian atau situasi dalam dunia nyata. Nah, bila kita lihat dari tujuannya, berarti studi kasus ini adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan perbedaan nilai, kepercayaan, dan saintik teori. Ini menurut Polit dan Beck tahun 2004 berbasis tahun 2004. Nah, di sini ada bentuk multi-site case study. Kasus atau case dapat berupa kejadian, permasalahan, proses, aktivitas, program, organisasi, tempat, atau sekelompok manusia. Nah, selanjutnya tujuan dari case study, yaitu case study bertujuan menyajikan bukti empiris dalam bentuk kasus tertentu secara mendalam yang umumnya itu digunakan untuk menguji sebuah teori. Nah, jadi case study mesti diguid oleh sebuah kajian teori di awal dan di tahapan analisis datanya. Nah, karena case study atau studi kasus ini bertujuan melakukan kajian secara mendalam, maka data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif, data maupun data kualitatif dari berbagai macam sumber informasi. Nah, seperti hasil wawancara, hasil observasi, dokumen, dan bukti fisik. Lalu untuk studi kasus adalah kajian terhadap sebuah kasus tanpa si peneliti melakukan intervensi di dalam subjek. Nah, penelitian karena umumnya dilakukan di subjek-subjek penelitian tersebut, berarti penelitian ini tidak memiliki kontrol terhadapnya. Nah, di sini ada studi kasus case study dapat fokus pada proses dan luaran. Nah, untuk prosesnya itu, apa yang terjadi di sini, lalu siapakah melakukan apa ke siapa, dan bagaimana caranya dia melakukannya. Lalu untuk luarannya itu, bagaimana hasilnya atau efeknya. Nah, di sini ada subjek dan objek. Nah, penelitian studi kasus, misalnya research question penelitian adalah bagaimana proses adopsi teknologi video conference di negara berkembang. Nah, berarti di sini subjeknya penelitian studi kasus ini dapat berupa misalnya aplikasi Zoom dan aplikasi Webex di Indonesia. Lalu untuk objeknya itu proses adopsi teknologi atau dapat mengacu ke teori diffusion of innovation dari Davis tahun 2003 dan teknologi video conference, lalu karakteristik khas negara berkembang. Menurut Wallach tahun 1969 dalam Thomas dan Mayer tahun 2015 menganalogikan subjek dan objek penelitian sebagai independent variable dan dependent variable atau subjek studi kasus sebagai unit menerangkan dan objek dari studi kasus sebagai unit yang diterangkan.
Nah, selanjutnya berikut ini contoh-contoh pemilihan studi kasus berdasarkan research question yang ingin dijawab. Yang pertama itu ada research question, yaitu bagaimana pengaruh ekologis saat ikan arwana dimasukkan ke dalam suatu ekosistem air. Berarti di sini case study-nya itu mengenai pembiakan ikan arwana di Danau Sentarum. Lalu yang kedua, bagaimana politikus populer memanfaatkan narasi sejarah untuk mendapatkan dukungan suara. Berarti case study-nya itu mengenai Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, dan Presiden Amerika Donald Trump. Selanjutnya, bagaimana guru-guru dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran aktif di berbagai tingkatan kelas. Berarti case study-nya itu mengenai kasus pada Sekolah SMPN 1 Surabaya. Lalu, apakah keuntungan utama dan kerugian dari pembangkit listrik tenaga angin bagi masyarakat pelosok? Berarti untuk case study-nya itu mengenai 3 pembangkit listrik tenaga angin di daerah-daerah pelosok yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana strategi marketing viral mengubah hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Berarti case tadinya itu mengenai kampanye marketing iPhone X. Lalu selanjutnya bagaimana pengalaman bekerja di era disrupsi ini berbeda antara jenis kelamin, suku, dan usia. Berarti studi kasusnya itu mengenai pengemudi Gojek di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kategori multi-site case study. Yang pertama ada exploratory case study. Nah, untuk studi kasus yang dipergunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena tertentu, yang umumnya itu untuk menjawab pertanyaan apa, what, atau siapakah, who. Umumnya, tujuan penelitian studi kasus ini karena belum diketahui faktor-faktor yang akan dikaji, belum adanya question untuk mengumpulkan dan serupa sebelumnya. Nah, untuk melakukan eksperimen itu belum diketahui dari perilaku-perilaku partisipan atau efek-efek yang mungkin terjadi sehingga belum diketahui belum diketahui referensinya sebagai eksperimen. Nah, jadi exploratory case study ini umumnya penelitian awal untuk penelitian yang lebih besar. Yang kedua itu ada descriptive case study. Nah, ini menggambarkan sebuah event di dalam konteksnya. Apa yang kita lihat dalam case tersebut? Nah, contohnya itu seperti studi tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswa dengan nilai TOEFL yang berbeda-beda berperilaku saat mengambil kelas internasional. Lalu untuk yang ketiga ada explanatory case study. Nah, ini studi kasus yang dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasikan sebuah hubungan sebab dan akibat. Nah, apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat? Nah, umumnya itu menjawab pertanyaan mengapa, why. Nah, sesuatu terjadi atau seperti motivasi atau faktor penyebabnya. Lalu, bagaimana? Nah, bagaimana ini dapat terjadi atau mekanisme? Contohnya itu penelitian terkait pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Nah, jadi penelitian ini tentang mengapa. Untuk mengapa, yaitu contohnya ada ABG cenderung susah diperintah orang tua. Nah, bagaimana teknologi video conference dapat diterima berbagai kalangan saat pandemi. Nah, untuk contoh lain, studi kasus explanatory yang akhirnya itu bermanfaat untuk sistem secara umum adalah studi kasus mengenai faktor penyebab suatu kecelakaan. Nah, contohnya itu misalkan investigasi kecelakaan pesawat, mobil, motor, dan lain-lainnya. Lalu untuk metode selain case study yang sebenarnya itu lebih powerful atau lebih perfect. Nah, untuk explanatory research adalah metode eksperimen. Nah, materi yang kedua akan dibahas oleh Revi Rifani. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan metode penelitian multi-site case study atau penelitian studi kasus. Nah, adapun cakupan khusus dari studi kasusnya yang diamati yaitu dapat berupa yang pertama, ada individual case study, yakni studi kasus tentang satu orang atau satu barang tertentu. Kemudian yang kedua ada set of individual case studies,
yakni studi kasus dengan beberapa kasus. Contohnya mengamati dan juga membandingkan layanan puskesmas di 3 kecamatan yang berbeda. Yang ketiga ada community studies, yakni studi kasus yang mengamati satu atau lebih komunitas. Misalnya, meneliti pengaruh kebijakan pendidikan daring terhadap satu desa terpencil di Bali. Kemudian yang keempat ada social group studies, yaitu studi tentang kelompok-kelompok manusia, misalnya studi tentang kelompok perokok. Yang kelima ada studi tentang organisasi atau institusi, contohnya studi kasus terkait perusahaan Microsoft. Yang keenam yaitu studi tentang kejadian, peran, dan juga hubungannya. Sebagai contohnya, studi kasus tentang peran istri dalam keluarga, kemudian studi kasus perang Irak. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih tahapan-tahapan penelitian studi kasus. Yang pertama, memastikan metode studi kasus ini benar-benar sesuai untuk menjawab research question dan mencapai tujuan penelitian. Nah, metode case study ini umumnya dipilih untuk mengeksplorasi berbagai faktor hingga mengumpulkan berbagai insight atau penjelasan secara terdalam atau menjawab pertanyaan seperti what, mencari penjelasan tentang hubungan antar faktor atau menjawab pertanyaan why. Dan juga cocok untuk mendeskripsikan sesuatu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memilih kasus. Menentukan jumlah kasus dapat berupa. Nah, di sini ada single case study dan juga multiple case study. Apa sih single case study? Yaitu contohnya satu perusahaan UMKM di antara populasi UMKM di Indonesia. Umumnya, single case study ini dipilih bila kajiannya akan mencakup berbagai aspek secara menyeluruh sekaligus mendalam. Yang kedua ada multiple case study. Contohnya beberapa perusahaan UMKM, misalnya 5 hingga 10 di antara populasi UMKM di Indonesia. Umumnya, multiple case study ini dipilih apabila kajiannya hanya akan di aspek tertentu saja dan peneliti berkepentingan membandingkan aspek tersebut di lebih dari satu subjek penelitian. Oke. Tahapan yang ketiga yaitu menentukan kedalaman kajian. Terdapat dua pilihan. Yang pertama ada holistic case study, di mana mengkaji secara mendalam dan menyeluruh kasus. Contohnya, studi kasus mengkaji faktor-faktor kesuksesan marketing perusahaan. Maka jika memakai holistic case study, maka penelitian akan mengkaji semua fungsi-fungsi perusahaan, dari marketingnya, sumber daya manusianya, produksinya, proses atau aktivitasnya, dan juga menganalisis hubungannya. Nah, umumnya holistic case study ini akan memilih single case study. Kemudian yang kedua ada embedded case study, yaitu mengkaji hanya aspek-aspek tertentu dari kasus. Contohnya, penelitian hanya mengkaji fungsi marketingnya saja. Nah, umumnya pada embedded case study ini memilih multiple case study karena dapat membandingkan antar kasus atau antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Tahapan yang keempat yaitu membangun kerangka teori, yang dimana mendetailkan dan mencari contoh pendukung atau implementasi sebuah teori. Kemudian, mengembangkan sebuah teori dengan menemukan atau merekomendasikan aspek-aspek lain yang terkait dengan teori tersebut. Nah, selanjutnya yaitu menguji sebuah teori dengan mengeksplor kasus yang berbeda dengan asumsi-asumsi teori tersebut, serta membangun sebuah kerangka teorinya. Tahapan yang kelima yaitu mengumpulkan data. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, peneliti ini mulai mengumpulkan data. Datanya ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif guna memperoleh informasi mendalam dan juga menyeluruh. Sebagai contoh yaitu untuk pengaruh pandemi COVID-19 bagi kota di Indonesia. Misalnya studi kasus pada kota Surabaya, maka data kuantitatifnya dapat berupa jumlah pendapatan Pemkot Surabaya. Nah, rata-rata penghasilan per kapitanya. Kemudian sementara data kualitatifnya dapat berupa persepsi dan pengalaman masyarakat Surabaya
akibat pengaruh pandemi dan liputan-liputan media. Metode pengumpulan datanya pun dapat saling melengkapi dari wawancara, observasi, survei, FGD, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang keenam yaitu mendeskripsikan dan menganalisis kasusnya, di mana pada tahapan keenam ini menyajikan secara tertulis analisis kasus dari berbagai aspek yang dikaji secara komprehensif. Penyajian tulisan atau laporannya ini dapat dengan format seperti paper akademik yang di dalamnya terdapat metodologi, hasil, dan diskusi atau dalam bentuk cerita, naratif, dan dari berbagai sudut pandang dan menganalisis arti atau makna dan implikasinya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada contoh dari studi kasus. Penelitian studi kasus ini, misalnya research question, penelitian adalah bagaimana proses adopsi teknologi video conference di negara berkembang. Nah, maka subjeknya yaitu dapat berupa misalnya aplikasi Zoom dan aplikasi Webex di Indonesia. Kemudian objeknya proses adopsi teknologi. Nah, teknologi video conference dan karakteristik khas negara berkembang. Sehingga judul penelitiannya dapat berupa proses adopsi teknologi video conference di negara berkembang. Studi kasus aplikasi Zoom dan Webex di Indonesia. Nah, dalam penelitian dengan judul ini, maka sebagai objek atau kerangka teorinya yang akan dikaji adalah bagaimana proses sebuah teknologi video conference dapat diterima di sebuah negara berkembang. Dengan berdasarkan penggalian studi kasus, dua aplikasi video conference paling populer yakni aplikasi Zoom dan juga aplikasi Webex untuk pengguna di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu ini ada beberapa contoh paper akademik yang menerapkan case study di bidang engineering dan juga computing. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa contoh jurnal tentang yang menggunakan metode case study. Di sini yang pertama ada jurnal empati tahun 2017 dengan judul Studi Kasus Kematangan Sosial pada Siswa Homeschooling. Kemudian di sini ada jurnal psikologi dengan judul The Grasshopper Phenomenon atau studi kasus terhadap profesional yang sering berpindah-pindah pekerjaan. Kemudian di sini juga ada jurnal lagi yaitu dengan judul Studi Kasus Perilaku Agresif Remaja di Pondok Pesantren. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami terkait metode penelitian multi-case study. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.